Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pesawat udara harus didukung oleh awak penerbang yang tangguh dan handal. Dengan 6 fungsi pokok yang ada, penerbang TNI Angkatan Laut tentu menyiapkan diri agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Tugas dan tanggung jawab ini tentunya dimiliki oleh setiap penerbang. Tak terkecuali Letnan 2 Laut Pelaut Wanita Sri Utami yang saat ini berdinas di Skuadron 400 Wing Udara Puspenerbal di Surabaya. Di awal karirnya sebagai penerbang, pada tahun 2014 lalu, Letda Utami sudah mengawaki 4 jenis pesawat fixed wing dan helikopter hingga saat ini. Untuk yang saya awaki sendiri ada 4 rating dan di sini saya sebagai co-pilot multi rating. Nah, yang pertama adalah Kolibri EC-120B, yang kedua Bolko BO-105, ketiga Bell 125, 421, dan yang keempat adalah Panther AS-565 MBE. Menjadi pilot wanita pertama yang menerbangkan helikopter di Indonesia, tentu menjadi pengalaman berharga untuk wanita asal Banyuwangi ini. Untuk perasaan saya yang jelas sangat-sangat bangga dan bahagia bisa membahagiakan orang tua saya yang awalnya dari kecil pun untuk membayangkan naik pesawat atau helikopter pun tidak terbersit sama sekali. Dengan kebanggaan tersebut ada rasa takut yang pastinya karena di mana di situ untuk heli tangan 2 harus bekerja dan kaki pun harus bekerja, harus seimbang untuk menyeimbangkan posisi heli. Sehari-hari, Letda Utami bertugas sebagai Wadan Pesut 2 Flight 1 Skuadron 400, yaitu membantu Komandan Pesawat Udara atau Pesut dalam melakukan pemeliharaan dan pengoperasian pesawat. Kemudian, membantu dalam menjalankan misi ataupun tugas operasional. Untuk tahap-tahap sendiri penerbangan, yang pertama kali kita adalah cek, pastikan kita untuk flight plan-nya kemana, dan rute kita nanti kemana, kesiapan pesawat juga bagaimana. Kita pastikan selain memastikan diri kita sendiri, pastikan untuk alut dan kru kita yang akan dibawa. Jadi untuk kesiapan alut sendiri bukan hanya kita yang tanggung jawab, tapi juga ada air crew kita yang akan on board nanti dan mengikuti penerbangan. Tiada kebanggaan yang hakiki selain memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada negara dan menjadi kebanggaan orang tua. Hal inilah yang dirasakan Letda Utami. Bermula saat dirinya dipaksa oleh sang sahabat untuk ikut mendaftarkan diri ke penerimaan Bintara TNI Angkatan Laut di Surabaya. Saat dinyatakan lulus, Sri Utami sempat menjalani pendidikan kejuruan selama 6 bulan untuk mengemudikan helikopter dan berhasil lulus dengan nilai baik. Tak heran jika dirinya kini mampu mengoperasikan beragam jenis heli seperti Kolibri BO-105, heli Bell 412, dan Panther. Didampingi Kapten Pilot, Letda Utami melaksanakan latihan untuk program Captaincy Training. Latihan Captaincy Training di mana untuk meningkatkan kualifikasi seorang penerbang dari co-pilot menjadi Captaincy Pilot. Di mana Captaincy Pilot itu mempunyai peran dan tanggung jawab yang penuh di helikopter tersebut saat menerbangkan helikopter. Jadi Captaincy Training itu dituntut untuk lebih dalam training bertanggung jawab penuh terhadap pesawat, dalam hal ini helikopter. Sebagai penerbang helikopter, Sri Utami kerap mendapatkan berbagai penugasan di medan sulit.
Salah satunya adalah untuk mendukung dropping berbagai unsur pasukan khusus TNI seperti Marinir, Kopaska, hingga Kopassus. Untuk itulah, dibutuhkan pelatihan khusus yang akan membawanya lebih mengudara lagi. Sebagai seorang pilot heli wanita pertama di Indonesia, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi instruktur. Secara umum, mengajar siswa pilot helikopter itu sama, tetapi dalam perbedaannya saat kemarin saya mengajar siswa wanita itu berbeda. Seorang instruktur apabila melihat siswanya mengalami perbedaan itu harus melihat psikologisnya. Seperti kemarin, seorang instruktur juga harus melihat keadaan psikologis siswa wanita. Apabila dia mampu untuk menerima pelajaran, itu kita teruskan. Apabila tidak, akan kita evaluasi selanjutnya. Keyakinan dan ketangguhan hati menuntutnya untuk tetap maju dan berjuang. Meskipun tidak selalu mulus, namun tetap lurus menapaki jalan yang telah dipilih. Dalam kesempatannya, Letda Utami juga menjalani latihan-latihan besar Angkatan Laut, seperti MNEC atau Multilateral Naval Exercises, Komodo 36 negara, Sel Moyo di Sumbawa, dan latihan lainnya. Harapan dan keinginan besar masih terus dia pelihara, menjadi seorang penerbang wanita yang tangguh dan dapat dibanggakan. Jayalah selalu Raja Wali Perkasa, penjaga laut Nusantara. Semangatmu adalah denyut nadi Ibu Pertiwi.